Bagian GMI Ebenezer. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih untuk hari baru yang Kau percayakan untuk kami nikmati pada pagi hari ini. Kami percaya berkat Tuhan akan terus mengalir di tengah-tengah hidup kami, ketika kami hidup saling mendukung, saling menopang, dan ketika kami hidup dalam kasih Tuhan. Engkau mampukan kami untuk tetap hidup di dalam kasih-Mu. Pagi ini sempurnakanlah sukacita kami dengan firman-Mu yang akan kami dengar. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Dalam Kristus ada kasih mesra. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, hidup rukun, hidup berdamai, dan hidup saling mengasihi, itu adalah perintah Allah sendiri. Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita untuk hidup saling mengasihi, dan seperti Kristus telah mengasihi kita. Karena itu kita bisa mengasihi orang lain. Allah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita bisa mengasihi diri sendiri, bisa mengasihi sahabat, dan bisa mengasihi semua orang. Jadi kasih yang harus kita pakai untuk mengasihi orang lain adalah kasih Kristus. Rasul Paulus menegaskan ini kepada jemaat di Filipi. Rasul Paulus juga menasihati mereka untuk tetap bersatu di dalam Kristus. Di dalam Filipi 2 ayat 1 demikian bunyi firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Rasul Paulus mendasari nasihatnya bahwa di dalam Yesus Kristus ada nasihat. Jika seseorang kurang nasihat, jika seseorang kurang hikmat, minta kepada Yesus. Lalu di dalam Yesus juga ada penghiburan kasih. Siapa yang terluka, siapa yang berduka, siapa yang sedang dalam keadaan kesulitan, butuh penghiburan, datanglah kepada Kristus. Kristuslah sumber penghiburan yang sejati. Dan Yesus juga adalah sahabat yang sejati. Dalam setiap saat dia akan terus menopang kita, mendampingi kita. Lalu dalam Kristus ada persekutuan roh. Persekutuan Roh Kudus. Di dalam Kristus ada satu persekutuan. Persekutuan ini terdiri dari lebih dari 2 atau 3 orang. Kalau 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, itu kata Yesus, apapun yang mereka minta akan diberikan. Jadi dalam persekutuan ini ada kesepakatan. Di dalam persekutuan ini ada persaudaraan. Dan di dalam persekutuan ini juga ada kasih Kristus yang di dalamnya kita harus hidup. Lalu Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, di dalam Kristus juga ada kasih mesra. Kasih mesra, kasih yang tidak pura-pura, tapi kasih yang sungguh-sungguh serupa dengan Kristus. Lalu kasih inilah yang mengikat kita untuk kita terus bergandengan tangan, untuk kita terus saling menopang, saling mendukung. Dalam sebuah persekutuan di gereja manapun tidak ada yang tidak ada persoalan. Karena kita masih hidup di dalam dunia ini, persoalan tentu selalu ada bagi kita. Tapi kalahkanlah segala kejahatan dengan kebaikan. Jadi solusinya untuk kita terus bisa saling mengasihi, hidup dalam kasih mesra, dan hidup dengan sungguh-sungguh di dalam penghiburan kasih Tuhan, yaitu kita hidup saling mengampuni dan saling memaafkan. Dan yang terakhir yang Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Filipi dan juga kepada kita pada pagi hari ini, bahwa dalam Kristus ada belas kasihan. Belas kasihan. Kita harus belajar dari Yesus memiliki belas kasihan. Ketika melihat orang lain ada sesuatu yang kurang kalau ada pada diri kita,
kita berikan. Kalau orang lain butuh dukungan doa, kita doakan. Kalau orang lain membutuhkan sesuatu, mungkin tersesat jalannya, pikirannya, cara hidupnya, kita juga ada belas kasihan untuk menolong mereka. Jadi mari kita tetap hidup di dalam kasih, karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Mari kita praktekkan dalam hidup kita. Kita berdoa. Kuatkan kami, mampukan kami Tuhan untuk tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Kemesraan, keharmonisan yang sudah Engkau bangun, kiranya juga kami bangun dalam kehidupan kami dan kami lakukan. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.